Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan antum semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku ketemu lagi tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insya Allah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan dengan adik-adikku semuanya tentang kisah perjalanan para nabi dan rasul. Dan pada perjumpaan ini Kak Fauzan akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat sabar terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya. Nah, adik-adiknya, sebelum masuk ke dalam cerita di studio Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Nah, adik-adikku gimana kabarnya, sehat semua? Siap mendengarkan kisah? Siap. Nah, adik-adikku, dikisahkan hiduplah seorang nabi sekaligus seorang rasul yang dulunya berasal dari orang-orang Romawi, di mana nabi ini bernama Nabi Ayub alaihissalam yang dikisahkan mempunyai seorang ibu yang merupakan putri Nabi Lut alaihissalam dan mempunyai seorang ayah yang merupakan orang beriman yang menjadi saksi peristiwa terhadap pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Semoga Allah melaknatnya. Tetapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah dinginkan api yang membakar itu. Sehingga orang beriman ini, lelaki beriman ini menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Hingga ditakdirkan Allah menikahi putri Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dalam setelah pernikahan itu lahirlah seorang putra yang dikenal ismuhu Ayub, namanya Ayub alaihissalam. Nah, adik-adikku, dikisahkan Nabi Ayub ini adalah orang yang diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paras yang indah, anak-anak yang banyak, istri yang solehah, dan juga harta yang melimpah mulai dari tanah-tanah yang menjadi lahan pertanian, kemudian hewan-hewan ternak, bahkan manusia yang selalu melayani beliau dari kalangan mereka para budak. Tetapi ini adik-adik, pada suatu hari datanglah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Azazil. Adik-adik kenal gak siapa Azazil? Azazil dulunya adalah pemimpin di sorga. Terbuat dari api yang sangat indah dengan 7 warnanya. Tetapi Azazil menolak sujud kepada Nabi Adam. Sehingga Azazil pun dikutuk dengan menjadi makhluk terkutuk yang kita kenal dengan nama iblis. Semoga Allah melaknatnya. Maka iblis saat itu datang kepada Nabi Ayub, ingin menguji Nabi Ayub alaihissalam, menggoda Nabi Ayub alaihissalam, dan iblis pun meminta izin untuk menggoda hambanya Ayub. Ternyata diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis menguji Nabi Ayub dengan 3 kali ujian. Yang pertama, datanglah musim kemarau yang menjadikan negeri Hauran, yang menjadi tempat tinggal Nabi Ayub alaihissalam itu menjadi kering keronta sehingga rumputan tidak tumbuh lagi. Semua rumput yang hijau pun menguning dan mengering. Dan saat itu jelas saja hewan-hewan ternak pun mati kelaparan. Dan itu penyebab habisnya harta Nabi Ayub alaihissalam. Tidak sampai di situ. Ketika iblis melihat Nabi Ayub hamba Allah ini tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dalam keimanannya. Bahkan tetap dalam kesyukurannya. Maka iblis merasa geram dan meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji dengan ujian yang kedua. Apa itu? Di malam hari ketika putra-putri Nabi Ayub sedang makan di meja hidangan makan, maka tiba saja saat itu terjadi gempa bumi. Ulah daripada iblis yang diizinkan oleh Allah sehingga merobohkan rumah istana Nabi Ayub dan menimpa putra-putri Nabi Ayub yang seketika itu semuanya wafat. Semua putra-putri Nabi Ayub yang dibanggakan oleh beliau pun dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
Nabi Ayub tetap dalam ibadahnya dan Nabi Ayub tidak tergoyah sedikit pun daripada keimanannya. Maka iblis bercakap-cakap kepada Allah, "Ya Allah, Ayub tetap dalam keimanannya. Aku akui Ayub sebagai hamba-Mu." Mungkin itu karena Ayub belum diuji dengan dirinya sendiri. "Maka aku meminta kepadamu ya Allah," kata iblis laknatullah alaih, "untuk menguji diri Nabi Ayub dengan badan dirinya, dengan ditimpakan sebuah musibah dan penyakit terhadap dirinya." Diizinkan oleh Allah sehingga Nabi Ayub dikisahkan ditimpa sebuah penyakit yang belum pernah ditimpakan oleh Allah kepada orang sebelum Nabi Ayub alaihissalam. Di negeri Hauran, masyarakat melihat penyakit Nabi Ayub adalah penyakit yang tidak pernah diderita oleh mereka. Maka mereka khawatir penyakit kulit yang menimpa Nabi Ayub itu menimpa juga kepada diri mereka, sehingga mereka beramai-ramai saja mengusir Nabi Ayub dari negeri Hauran, mengeluarkannya dari rumahnya, bahkan menaruh Nabi Ayub beserta istrinya itu tinggal di mazbalah Bani Israel, di tempat pembuangan sampah Bani Israel yang biasa membuang sampah di tempat tersebut. Nabi Ayub pun hidup dalam keadaan yang sangat sulit, tanpa harta, tanpa anak-anak, bahkan tanpa dirinya yang saat itu tidak sehat tetapi ditimpa penyakit. Semua istri Nabi Ayub nih adik-adik meminta cerai kepada Nabi Ayub kecuali satu istri saja yang sangat sabar. Siapa itu adik-adik? Dialah Siti Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki rambut yang sangat indah. Nah, adik-adikku, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit Nabi Ayub ini pun terjadi selama 18 tahun lamanya. Lantas kira-kira bagaimana ya kisah selanjutnya? Apakah Nabi Ayub akhirnya diselamatkan daripada godaan 3 kali iblis laknatullah alaih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad saleh. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad saleh. Nah, adik-adikku, maka Nabi Ayub pun akhirnya ditimpa dengan ujian penyakitnya. Sehingga diusir oleh warga kampung dan hanya Siti Rahmah yang menemani beliau. Tetapi adik-adik, tetap keyakinan kita berpegang
kepada keyakinan orang-orang awam pada umumnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam yang semua kita hafal, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Maka dikatakan, dan boleh daripada seorang nabi yang pernah Allah utus, seorang rasul yang menjadi utusan penyampai daripada Allah Subhanahu wa taala itu menderita sebuah kekurangan, sebuah penyakit bi ghairi naqsin, tanpa adanya pengurangan derajat daripada nabi itu, perendahan dan penghinaan dari orang-orang sekitarnya, khafifil maradi, seperti penyakit yang ringan saja. Jika kita pernah mendengar kisah Nabi Ayub ditimpa penyakit yang sehingga satu badannya terkena cacar, yang di dalam cacarnya itu keluar bisul yang makin hari makin membesar dan pecah sehingga mengeluarkan belatung-belatung, dan tidak tersisa dari badan Nabi Ayub kecuali hanya kulit dan tulangnya saja. Maka kisah ini adalah kisah Bani Israiliyat, adalah kisah orang-orang Yahudi yang dilebih-lebihkan. Kita tidak beriman dengan kisah yang seperti ini. Kita beriman kepada seorang nabi yang mungkin saja ditimpa penyakit karena sifat kemanusiaannya, tetapi tanpa mengurangi derajatnya dan tetap mulianya seorang nabi itu. Maka mustahil Nabi Ayub tadi ditimpa penyakit yang sedemikian rupa. Mungkin saat itu Nabi Ayub, maksud kami, ditimpa penyakit yang hanya saat itu orang-orang takut menulari diri mereka. Maka Nabi Ayub saat itu diusir dari kampungnya, dan itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, mungkin saja karena penyakit tadi Nabi Ayub alaihissalam menjadi kurus badannya, sehingga banyak orang yang tidak mengenalinya lagi. Siti Rahmah yang selalu mengikuti Nabi Ayub kemanapun berada pun mencari nafkah untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub dan dirinya Siti Rahmah. Saat itu Siti Rahmah dikenal di kalangan masyarakat di kota Hauran, dikenal menyewakan jasa dirinya untuk menjadi pembantu rumah, membantu melayani dan membersihkan rumah-rumah penduduk Hauran, dan ia mendapatkan upah daripada sewa jasanya, dan dari upah itulah diberikan roti gandum. Tetapi dari hari ke hari warga kota Hauran mulai mengenali bahwasanya Rahmah yang selama ini menjadi pembantu mereka ternyata adalah istri Ayub, orang yang terkena penyakit. Mungkin saja Rahmah menulari penyakit suaminya, maka kami tidak ingin lagi menyewa Rahmah untuk menjadi pembantu di rumah kami. Sehingga mulai saat itu nih adik-adik, Siti Rahmah tidak lagi mendapatkan uang untuk membeli roti gandum untuk dimakan oleh Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Maka saat itu dari hari ke hari makin lapar perut keluarga ini, dan betul saja Siti Rahmah pun nekat menjual rambut yang sangat indah, yang sangat dicintai oleh Nabi Ayub alaihissalam di balik khimar atau kerudung yang ia pakai. Maka rambut tadi pun digunting dan ditukar kepada pedagang roti demi mendapatkan sesuap gandum yang dikonsumsi oleh suaminya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub mencurigai dari mana istrinya mendapatkan roti. Di mana Nabi Ayub mendengar orang-orang mulai tidak lagi menyewa istrinya untuk menjadi pembantu di rumah mereka. Maka betul saja ketika Nabi Ayub menyadari dua ikat rambut Siti Rahmah yang sangat indah ternyata dipotong dan dicukur demi sebuah gandum, itu menjadikan Nabi Ayub yang saat itu masih terkena penyakit pun marah, dan saat itu tidak sengaja bercakap-cakap dan bernazar, "Wahai Rahmah, jika nanti aku sembuh," kata Nabi Ayub, "maka niscaya aku akan memecutmu dengan 100 kali pecutan yang luar biasa." Maka dengan nazar ini pun yang terucap secara tidak sengaja karena marahnya Nabi Ayub, istrinya yang menjual rambut indah yang sangat dicintai Nabi Ayub alaihissalam. Nah, adik-adikku, maka begitulah ucapan nazar yang tidak sengaja diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Dikisahkan tidak hanya istrinya Siti Rahmah yang selalu menemani Nabi Ayub, tetapi ada 2 saudara Nabi Ayub yang juga tetap menemani beliau, di mana beliau sering berkunjung di penghujung minggu. Maka setiap minggunya ketika 2 saudara ini datang, 2 saudara ini bercakap-cakap, kesian sekali Ayub itu. Ia telah menderita penyakit yang sangat menahun, yang sangat berkepanjangan. Mengapa Ayub itu ditimpa sebuah penyakit? Apakah mungkin saja, wahai saudaraku, Ayub telah ditimpa penyakit itu sebab ia telah melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah marah dan menimpakan penyakit itu kepada Ayub. Maka saat itu Nabi Ayub alaihissalam pun mendengar percakapan 2 saudaranya, dan saat itu Nabi Ayub membalasnya dengan ucapan, sesungguhnya aku Ayub tidak merasa memiliki pelanggaran terhadap Allah, bahkan aku Ayub senantiasa mengenyangkan perut orang-orang yang lapar di sekitar penduduk Hauran. Akulah yang mengenyangkan mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mustahil aku dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Maka saat itu Nabi Ayub pun dikatakan oleh istri tercintanya, wahai Ayub, ketika penyakit itu sudah 3 tahun menimpa Nabi Ayub, maka istrinya Rahmah bercakap-cakap, wahai Ayub, engkau dengan gampang saja, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah utusan Allah. Dengan gampang saja engkau mengangkat kedua tanganmu, meminta agar penyakitmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau tidak berdoa selama ini? Maka Nabi Ayub menjawab, bagaimana aku dapat berdoa sedangkan aku baru saja 3 tahun ditimpa penyakit ini. Sedangkan Allah telah memberikan kepadaku sehat yang luar biasa mulai dari aku lahir hingga umurku 70 tahun. Bagaimana hanya dengan 3 tahun penyakit yang menimpaku, aku mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saat itu Nabi Ayub tetap di dalam penderitaannya hingga terlewatlah 18 tahun. Nah, adik-adikku, pada akhir tahun ke-18 di mana Nabi Ayub mendengar percakapan saudaranya yang mengatakan mungkin saja penyakit yang diderita Ayub adalah sebab dosa yang dilakukan, maka saat itu Nabi Ayub mengangkat kedua tangannya bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan tatkala Ayub berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit sedangkan engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, adik-adikku, apakah penyakit Nabi Ayub akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad soleh. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ya. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah
setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Abu Bakar dan anak soleh. Saudara Nabi Muhammad soleh. Nah, adik-adikku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idznadza rabbahu anni massaniyaddurru wa anta arhamur rahimin. Maka tatkala Nabi Ayub, kata Allah, menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dan tatkala Nabi Ayub berdoa mengangkat tangannya kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa sebuah mara bahaya, sebuah musibah, sedangkan Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mendengar doa Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi Ayub untuk disembuhkan dari penyakitnya yang berkepanjangan selama 18 tahun, sehingga Allah berfirman, urkut birijlik. Ayub, angkatlah kedua kakimu, tepuk-tepukanlah ke arah tanah di dalam kamarmu. Hadza muktasalum baridun wa syarab. Ini adalah air, mata air yang keluar yang sangat dingin untuk engkau jadikan air mandi dan sangat dingin untuk airnya engkau minum. Maka Nabi Ayub pun segera mengangkat kakinya, menepuk-nepukannya ke arah tanah sehingga muncullah mata air yang sangat dingin yang airnya dibuat mandi oleh Nabi Ayub dan diminum oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah kembalikan kesehatan Nabi Ayub alaihissalam kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menjadi seorang lelaki yang gagah, perkasa dan sangat indah parasnya. Seketika itu juga datanglah Siti Rahmah dari bercocok tanamnya. Maka tiba saja ketika Siti Rahmah datang dan menemukan seorang lelaki yang gagah, Siti Rahmah bercakap-cakap, wahai hamba Allah, apakah engkau melihat suamiku yang duduk di depan sini, yang ia penuh dengan penyakit? Apakah engkau tidak melihatnya? Demi Allah, engkau wahai hamba Allah sungguh mirip dengan suamiku dikala dahulu ia dalam keadaan sehat. Maka dikatakan, wahai Rahmah, ana huwa, aku adalah orang yang engkau maksud Ayub. Betul engkau Ayub? Ya, aku Ayub, telah disembuhkan penyakitku oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Siti Rahmah senang, dan saat itu juga Allah kembalikan seluruh harta kekayaan Nabi Ayub lewat Allah kirim belalang-belalang yang terbuat dari emas yang terbang menuju rumah Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan semua ujian tadi kepada Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub pun akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu 24 putra, yang salah satu putranya dinamai Bishr bin Ayub, Bishr bin Ayub yang akhirnya dikenal dengan nama Nabi Dzulkifli. Nabi Ayub setelah melewati ujian 18 tahun dikisahkan hidup lagi setelahnya selama 70 tahun. Sehingga genaplah usia Nabi Ayub 158 tahun. Maka inilah kisah teladan uswatun hasanah liman ibtala, bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit dan berbagai musibah. Kisah Nabi Ayub menjadi contoh teladan, pembelajaran bagi orang-orang yang ditimpa musibah, di mana Nabi Ayub tetap di dalam keimanannya dan menjaga keyakinannya terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sedikit pun selama 18 tahun tidak mengeluh kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Allah Subhanahu wa taala akhirnya berfirman kepada Nabi Ayub, "Wa khudh bi yadika dighsa fadrib lahu wa la tahnath." Ayub, kerjakanlah nazarmu untuk memukul istrimu. Di mana Nabi Ayub pernah bercakap karena marah melihat istrinya menjual rambutnya ditukar dengan gandum, nazar, jika aku sehat akan aku pecut istriku 100 kali. Maka Allah memerintahkan untuk menjalankan nazar tadi dengan mengumpulkan 100 rantai tangkai
tetumbuhan yang dikumpulkan menjadi satu semacam sapu lidi begitu, kemudian dipukulkan satu kali kepada istri Nabi Ayub secara pelan dan gugurlah daripada nazar Nabi Ayub alaihi salam. Di mana Allah berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami telah menemukan Ayub dalam keadaan sangat sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, ialah orang yang banyak berbuat baik, ialah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, adik-adikku, itu tadi kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Lantas bagaimana kisah berkelanjutannya tentang Nabi Dzulkifli, Bishr bin Ayub, putra Nabi Ayub alaihi salam? Kalau mau tahu nih adik-adik, jangan khawatir. Tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya dengan kisah perjalanan Nabi Ayub. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga